Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al mab'utsu lil alamin. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, bahwa ajan itu dikumandangkan tujuannya adalah untuk memanggil orang berkumpul melaksanakan solat, atau ajan itu dikumandangkan untuk memberitahu bahwa waktu solat sudah masuk. Selain itu, ajan itu juga disunnahkan dikumandangkan, yaitu kalau ada orang mendapat kelahiran anak yang baru. Anak yang baru lahir itu disunnahkan bagi orang tuanya untuk mengumandangkan azan di kuping kanannya. Dan dalam satu riwayat Nabi bahwa setelah diajankan di kuping kanannya dan juga diiqamahkan di kuping kirinya, baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan, maka disunnahkan seperti itu. Apa tujuannya adalah agar anak yang dilahirkan tadi mulai dari dia lahir ke atas permukaan bumi ini sudah diajarkan kepadanya itu kalimat-kalimat tauhid, yaitu untuk mengesahkan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, walaupun demikian disunnahkan kita bagi anak yang baru lahir, yaitu dikumandangkan azan di kuping kanannya, iqamah di kuping kirinya. Tapi ada dalam kitab Matla'ul Badraini wa Majmu' Bahraini menjelaskan bahwa setelah kamu ajankan anak kamu, kemudian bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai akhir, yaitu sampai salamun hiya hatta matla'il fajr, dibaca 7 kali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, tapi jangan seperti yang saya bilangkan ini lantas dia amalkan seperti itu. Saya dengar dari ceramah seperti itu, dia bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai akhir, sampai salamun hiya hatta matla'il fajr, baca 7 kali. Tapi bukan itu maksud saya. Tapi tujuannya adalah, yang saya maksud itu adalah kita baca dengan utuh inna anzalnahu fi lailatul qadr. Seperti kayak gini, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruh. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kemudian dibaca itu berulang-ulang 7 kali. Kemudian dihembuskan ke keningnya. Dijelaskan dalam kitab Matla'ul Badraini wa Majmu' Bahraini. Kalau ada anak kamu kelahiran anak seperti ini, maka setelah itu hembuskan ke keningnya, insya-Allah anak yang kamu bacakan tadi kalimat inna anzalnahu fi lailatul qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr sebanyak 7 kali, insya-Allah anak yang dibacakan itu tidak akan berbuat zina kecuali dia melakukan hubungan intim kepada yang halal untuk dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, maka oleh sebab itu selain kita yang melaksanakan, yaitu kalau ada kamu kelahiran anak dikumandangkan azan dan juga dibacakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Demikian juga dijelaskan dalam kitab Hasyiah Jamal. Karena kita waktu kita lahir ke atas permukaan bumi ini, dilahirkan dari perut ibu, kemudian setelah lahir dari perut ibu disunnahkan kita dikumandangkan azan di kuping kanan. Maka oleh sebab itu kata dalam kitab Hasyiah Jamal oleh Ibn Hajar Al-Haytami menjelaskan bahwa nanti juga setelah kembali kita ke perut ibu, maka juga disunnahkan kita mengumandangkan azan, yaitu masuk kita ke dalam kuburan. Perut ibu itu adalah kembali setelah kita ditanam, dah diantarkan ke kuburan, diturunkan jenazah itu ke kuburan, kemudian buka pocongnya, kemudian tunduk kita, arahkan ke kupingnya, kumandangkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai akhir la ilaha illallah. Maka kalau orang yang seperti ini, walaupun kata Ibnu Hajar tak ada hadis yang menjelaskan, tapi perbuatan ini adalah sunnah. Kenapa? Karena kita kembali ke perut ibu adalah disunnahkan juga dikumandangkan azan di kupingnya, yaitu kalau dia mengarah kiblat,
maka kuping yang bagian atas itulah kita kumandangkan azan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, dan juga dijelaskan lagi kembali dalam kitab Matla'ul Bajraini, dalam kitab Matla'ul Badaraini wa Majmu' Bahraini menjelaskan bahwa kalau ada orang yang meninggal, maka juga disunnahkan kita membaca, karena ada tanah yang untuk ditempelkan di tengkuknya, yaitu tanah yang ditempelkan di tengkuknya dibacakan inna anzalnahu fi lailatul qadr, dibaca 7 kali. Setelah kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadr sebanyak 7 kali, ditempelkan dia di tengkuknya. Kemudian setelah itu ambil kepalan yang kedua, kemudian dibacakan inna anzalnahu sebanyak 7 kali dan tempelkan di pinggangnya. Setelah itu habis pembacaan yang di pinggangnya, kemudian diambil satu kepal lagi, dibacakan inna anzalnahu fi lailatul qadr, dibaca 7 kali, ditempelkan yaitu di dekat persendiannya antara lutut dan pahanya. Maka setelah kita buat seperti demikian, menurut pendapat yaitu Daud Al-Fatani dalam kitab Matla'ul Badaraini wa Majmu' Bahraini, orang yang kita lakukan seperti itu, maka dia akan diringankan oleh Allah nanti. Mungkin kalau dia disiksa oleh Allah, diringankan oleh Allah siksa yang ada di dalam kuburnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, maka demikian juga kalau ada orang dikubur, maka juga dijelaskan dalam kitab yaitu Nihayatuz Zain. Maka setelah kita kuburkan jenazah itu, maka juga sunnah kita setelah pulang, yaitu setelah maghrib menjelang isya, yaitu kita laksanakan yaitu solat sunat hadiah, yaitu kepada si jenazah, bagi yang kalau dia berniat usolli sunnatan hadiyatan li ruh, siapa nama ruh itu dibinkan kepada ayahnya, rakaataini ada alillahi ta'ala, Allahu Akbar. Setelah kita mengangkat takbir, kemudian kita membaca doa iftitah. Setelah membaca doa iftitah, maka kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian setelah itu kita baca Al-Fatihah. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah, kita membaca ayat kursi. Setelah membaca ayat kursi pada rakaat yang pertama juga disambung dengan Alhaakumut Takasur. Setelah itu habis membaca Alhaakumut Takasur, barulah kita ruku. Setelah ruku i'tidal. Setelah i'tidal sujud, duduk antara dua sujud, sujud lagi, kemudian bangkit pada rakaat yang kedua. Kita juga membaca bismillah, membaca Al-Fatihah. Kemudian setelah itu baca ayat kursi, kemudian dibaca Alhaakumut Takasur. Kemudian setelah itu kita baru ruku' i'tidal. Kemudian kita sujud, duduk antara dua sujud, dan baca tahiyat akhir. Barulah kita salam. Maka tujuan ini kita laksanakan salat sunat hadiah ini dijelaskan dalam kitab Nihayatuz Zain, yaitu karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Tujuannya adalah untuk meringankan pertanyaan mungkar dan nangkir, yang nanti kalau seandainya datang mungkar dan nangkir bertanya tentang dosa-dosa, tentang mungkin pertanyaan yang ditanyakan oleh mungkar dan nangkir untuk perbuatan kita di atas dunia ini, maka kita diringankan dia dengan pertanyaan itu. Kenapa? Karena sudah kita laksanakan, yaitu solat hadiah di rumah kita, atau kita laksanakan solat hadiah itu di masjid, tapi pelaksanaannya yaitu setelah maghrib menjelang isya. Ini adalah cara solat sunat hadiah yang kita hadiahkan kepada si mayit. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini cara meringankan yaitu pertanyaan mungkar dan nakir. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itu beberapa sunat yang disunnahkan azan. Pertama tadi, kalau kamu kelahiran anak, ada mendapatkan anak yang baru, maka dikumandangkanlah azan di kuping kanannya. Dan juga yang kedua, kalau kamu mengantarkan jenazah yaitu ke kuburan, kemudian setelah dimasukkan jenazah itu ke kuburan, yaitu kemudian dibuka pocongnya, dikumandangkan azan, tapi bukan di atas kuburannya, tapi masuk ke dalam kuburan itu, dekatkan ke kuping si jenazah, maka kita kumandangkan azan itu di situ. Kemudian perbuatan yang dua macam itu sunnah kita mengumandangkan azan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, adapun sunnah azan yang berikutnya selain untuk kumandangkan azan, untuk mengumandangkan azan memanggil solat,
maka akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.